Hari ini kami mewakili Constitutional and Administrative Law Society atau COLS yang merupakan perwakilan guru-guru besar dan juga pengajar Fakultas Hukum, terutama Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, mengajukan laporan pelanggaran kode etik dan pelanggaran perilaku hakim kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ada 16 guru besar dan juga pengajar HTN dan HAN yang terlibat di dalam perkara pada kesempatan kali ini, dan seluruhnya diwakili oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK, Yayasan LBH Indonesia, Indonesia Corruption Watch atau ICW, dan juga IM57. Ada 4 poin yang kami laporkan di sini yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Yang pertama adalah berkenaan dengan potensi konflik of interest ketika memeriksa dan mengadili perkara nomor 90 yang memberikan ruang atau privilege kepada keponakan yang bersangkutan untuk mencalonkan menjadi calon wakil presiden, yaitu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Dan hal tersebut sudah terkonfirmasi dengan yang bersangkutan mendaftarkan mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Yang kedua adalah berkaitan dengan leadership dari yang bersangkutan, ketiadaan judicial leadership dalam memeriksa dan juga memutus perkara tentang pengujian syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Kenapa? Karena satu, tidak menaati hukum acara sebagaimana mestinya, karena ada proses yang dilakukan secara terburu-buru dan juga secara tidak sesuai dengan prosedur, terutama berkenaan dengan tidak diinvestigasinya kejanggalan yang berupa penarikan kembali permohonan. Kemudian juga ketiadaan judicial leadership ini berkaitan dengan kepemimpinan beliau ketika menghadapi adanya concurring opinion dari 2 hakim konstitusi yang substansinya ternyata dissenting opinion, sehingga menimbulkan keganjilan juga di dalam putusan Mahkamah Konstitusi seperti itu. Yang terakhir adalah berkenaan dengan komentar yang bersangkutan ketika perkara belum diputus. Ya, ini pada saat mengisi kuliah umum di Semarang pada saat itu. Beliau memberikan komentar tentang substansi pengujian undang-undang tentang syarat usia dan syarat usia menjadi calon presiden dan wakil presiden. Untuk selanjutnya harapan kami agar perkara ini dapat diperiksa secara objektif oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kemudian kami juga mendorong adanya sikap kooperatif dari para hakim konstitusi yang potensial untuk dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini, di dalam laporan ini. Dan juga kami mendorong bahwa proses ini ketika ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang berat, terutama terkait dengan konflik of interest, bisa memberikan sanksi yang setara atau sanksi yang berat, berupa pemberhentian secara tidak hormat. Mungkin ada dari Mas Arief atau Mas Kurnia yang mau menambahkan?